Bab 6. Nia. Kutumpahkan segala lara di dada Mas Dendi, sesal sedih perih meluah di tiap tetesan air mata. Mengapa hidup ini begitu suram? Sudahlah tak mampu orang tua, harus bertimpa musibah cacat seumur hidup pula. Hilangnya satu kaki dan dua penglihatan kiranya pukulan hebat dalam hidupku. Sampai detik ini aku belum sanggup menerima kenyataan menyakitkan ini. Kadang muncul tanya tak pantas, kenapa harus aku yang ditimpa demikian? Tanpa pendampingan Mas Dendi, aku bingung bagaimana menjalani kehidupan. Tak mungkin tinggal bersama paman. Selain hidupnya susah juga karena para sepupu itu lelaki-lelaki bejat, pernah berkali-kali hampir melecehkanku. Untung saja saat itu Allah masih menolongku. Itulah mengapa dulu memilih tinggal jauh dari mereka. Demi keamanan pikiranku lebih baik berjuang hidup sendiri dengan perjualan di pasar. Namun kini tak mungkin aku melakukan itu lagi. Jangankan berjualan, mengurus hidup sendiri saja aku tak bisa. Belum lagi trauma akan ujian kehidupan berakhir. Aku harus kembali diposisikan sebagai manusia pembawa sial. Pernikahan yang dipaksakan paman telah memicu keretakan rumah tangga orang. Pastilah buruk sekali aku di mata mereka. Pernikahanku dengan Mas Dendi pun berjalan hambar. Wajarlah sebab ini di jalan tanpa ikatan perasaan. Baik aku atau dia harus menjalin biduk rumah tangga karena terpaksa. Lengkap sudah deritaku di dunia ini. Sudahlah fisik jauh dari kata sempurna. Tak pula memiliki cinta, mengapa tak lenyap saja nyawa ini dari raga, biar tak harus sakit terus-menerus mendera jiwa. Mas Dendi bilang kami telah sampai di sebuah rumah yang menjadi hunianku ini. Tempat yang katanya lagi memiliki halaman untuk parkir. Satu mobil ini disewa setelah selesai ijab kabul. Seperti biasa, lelaki itu akan mendorong kursi roda sampai ke dalam rumah. Di sana dia akan bertanya mau apa, lalu ia melakukan sesuai permintaan. Kalau Mas mau istirahat silakan, untuk urusanku nanti saja kalau badan Mas sudah enakan. Ucapku pada lelaki yang sepertinya lelah lahir batin itu. Kebaikan pria ini membuatku makin merasa bersalah. Pastilah akan sangat bergantung dan menyusahkan. Sekarang selesaikan dulu semua keperluanmu, baru kita istirahat. Kamu juga lelah kan? Sahut Mas Dendi. Tak mau berpanjang kata, aku menurut saja semua perintahnya. Pria yang amat baik itu segera membantuku mulai dari membersihkan diri, berganti pakaian, dan persiapan sholat asar. Setelah dipastikan kondisiku nyaman, Mas Dendi pergi ke masjid yang katanya tak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter dari rumah. Aku menunaikan sholat asar dengan posisi duduk. Lepas menghadapnya, aku tetap dalam posisi ini hingga Mas Dendi pulang. Sepertinya Mas Dendi sudah pulang. Aku tahu itu dari suara pagar yang dibuka. Aku ingin sekali menyambutnya, tapi itu tak mungkin. Aku menjawab salam lelaki yang mengeluh tangan ini. Segera saja ku cium punggung tangan pria yang baru saja tiba dari masjid itu. Setelah mengusap kepalaku, ia bangkit, mungkin akan berganti pakaian. Mas Dendi membantuku untuk kembali duduk di kursi roda. Ia mendorongnya sampai ke tempat kami akan makan, lalu aku mendengar suara-suara alat makan diletakkan di atas meja. Masakan yang disajikan ini dibuat oleh Binarsi, asisten rumah tangga tadi pagi. Maka dari itu tidak repot sebab hanya perlu dihangatkan. Kami makan bersama dalam diam. Jika Mas Dendi tak bicara, aku tak berani membuka mulut. Takutnya salah dan ia tak suka. Aku pun khawatir lelaki itu membentak lagi seperti yang terjadi di mobil. Istirahatlah, kau pasti lelah kan? Titahnya setelah kami selesai makan. Ia membawaku ke kamar lalu membantingkan di atas ranjang. Detik berikutnya aku mendengar suara langkah kaki menjauh. Mungkin ia akan membereskan alat makan dan bersantai di beranda samping rumah. Kata Binarsi, Mas Dendi sering duduk di teras samping. Katanya ia akan berlama-lama di sana sambil memandangi awan. Wanita yang setia membantuku itu pun pernah melihat suamiku menangis di tempat itu. Aku tahu meski raganya ada di sini, tapi hati dan jiwanya bersama Mbak Nopa dan putra mereka. Pria itu pasti rindu kebersamaan yang indah seperti dahulu. Ia tentu ingin bercengkrama dan memadu kasih dengan istri tercinta.
Kalau benar Mas Dendi sekarang duduk di sana, pastilah tengah bersedih lagi. Aku yakin ia tak benar-benar memandang barisan awan. Bukan itu yang dilakukan. Mas Dendi mungkin melanglang buana mengendarai ruang dan waktu. Ia sedang kembali pada kenangan, kebahagiaan bersama belahan jiwanya. Meski tak tahu seperti apa rupa Mbak Nopa, tapi ku yakin ia cantik sekali. Biasa saja tebakan itu benar sebab kata Binarsi Mas Dendi itu gagah dan tampan. Tentu wanita cantiklah yang layak bersanding dengan pria rupawan. Terlepas benar atau tidak tebakanku itu, yang pasti cinta Mas Dendi pada Mbak Nopa teramat dalam. Saat tidur pun kadang ia mengigaukan nama tersebut. Pun jika sepertiga malam tiba, tangisannya akan menggema saat nama istri tercinta terucap dari lisannya. Menyadari kekuatan cinta mereka, aku cukup sadar bagaimana harus memposisikan diri. Tak boleh berharap lebih sebagai istri yang tak diinginkan. Biarlah keberadaannya di sampingku hanya untuk sandaran dalam mengarungi dunia panah ini. Meski seumur hidup tak ada nama ini di hatinya, aku rela.